karena adik-adik sudah jauh-jauh dari Sumeneb bagian utara barat, utara tengah di Bulu. ya, karena dulu kebetulan saya juga pernah di Sumeneb. Kalau aslinya saya namanya Mas Fikri ya. Saya di Radar Madura ini saat ini sebagai redaktur di Radar Madura. Dulu awal mula atau pertama kali saya masuk di Radar Madura itu di 2018 setelah saya lulus di menambahkan pendidikan S1 di UTM sini, Radar Madura. Tapi sebelum wisuda saya sudah masuk di sini. Jadi masuk itu sebelum saya punya ijazah sebetulnya, tapi sudah dinyatakan lulus. Baru setelah 2018 saya ditugaskan di Radar Madura Bandaran, baru 2019 kemudian saya ingat betul tanggal 3 bulan 5 2019 saya ditugaskan di Sumeneb. Waktu itu saya kaget karena saya waktu itu tidak pernah tahu Sumeneb. Ya, terus lalu kemudian saya dipindah ke Radar Madura Pamekasan pada bulan 3 2020, baru 2021 sampai saat ini kembali ke Bangkalan, dan baru beberapa bulan kemarin dipercaya kalau dulu sebagai redaktur, baru beberapa bulan kemarin dipercaya untuk menjadi redaktur. Kami sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih. Ini adalah suatu bentuk suatu kepercayaan yang luar biasa menurut kami. Adik-adik jauh-jauh dari Sumeneb datang ke kantor pusat Radar Madura yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kami Radar Madura di setiap kabupaten itu ada kantornya, Pamekasan, Sampang, itu ada. Tetapi kantor pusat kami yaitu bertempat di Bangkalan. Sehingga semua proses produksi berita, penyusunan berita itu semuanya pengelolaannya prosesnya di Bangkalan, bertumpu dan berpusat di Bangkalan. Meskipun pada akhirnya nanti harus sampai kepada pembaca, sampai ke ujung paling timur yaitu Kabupaten Sumeneb. Kami tadi adik-adik sudah menyaksikan kalau kami Jawa Pos Radar Madura itu tidak bisa dipisahkan dari Jawa Posnya sendiri. Ya. Jadi Jawa Pos tidak cuma hanya punya Radar Madura sebagai anak perusahaannya, tadi sudah dilihat bersama-sama Radar Banjarmasin, kalau yang di Jawa Timur ada Tulungagung, terus kemudian Madiun, lalu kemudian Radar Bromo, Jember, Malang, dan seterusnya. Jadi kalau di Jawa Timur kita mau bersinggungan sama Jawa Pos itu masih sangat mudah, bahkan cuma mungkin namanya aja yang berbeda. Kalau di Papua itu namanya bukan Papua Pos ya, tetapi Cendrawasih Pos. Disesuaikan dengan simbol atau yang menjadi khas di situ. Kalau Papua itu kan dikenal dengan Cendrawasihnya yang tidak ada di daerah lain di Indonesia. Kalau di Makassar kalau nggak salah itu Fajar Pos ya, itu ada. Tadi juga ada sudah melihat bahwa tantangan yang saat ini kita hadapi, Radar Madura itu hadapi, yaitu tentang digitalisasi. Bagaimana kemudian media seperti koran ini masih bisa survive. Karena apa? Saat ini banyak media-media cetak itu yang sudah bukan mulai online lagi, tapi sudah mulai kolek. Sehingga kemudian bertransformasinya hanya fokusnya di online. Ya, pertanyaannya mungkin nanti adik-adik akan bertanya, kenapa Radar Madura masih mau bertahan dengan begitu? Nanti ada jawabannya. Tapi ini adalah sebagai satu pembukaan dari saya. Nah, nanti kita akan lebih banyak bercerita, berdiskusi ya. Saya tidak bersifat menggurui semuanya, baik Bapak Ibu, adik-adik, semuanya nanti kita sharing saja, santai. Karena kebetulan kalau mau berbicara berdiskusi lebih dalam, kalau ini secara teoritis mungkin saya kalah gitu. Tapi kalau secara teoritis ya
Tapi kalau secara praktis, karena itu adalah pekerjaan saya harus mengatakan, saya harus juga tidak apa-apa dong. Mungkin saya menang gitu, karena keseharian saya di lapangan gitu. Tapi kalau secara teoritis, saya yakin Bapak, Ibu, adik-adik mungkin juga sudah banyak paham mengetahui tentang jurnalistik. Ya, mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya. Kurang lebih mohon maaf, saya memberikan perwakilan dari MTS satu kemudian Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari Sayyidul Ayyam, memang hari libur pesantren. Kami dari Komunitas Mendap dari Anakaya yang sudah menjalankan sejak Oktober dan alhamdulillah terlaksana di tanggal 3 November dengan menjalankan amanah atau pertolongan dari SWT sehingga diberitakan kami lembaga pers siswa MTS 1 Bukit Montaya bersama staf perpustakaan MTS 1 Bukit Montaya sampai studi tadi dari ujung timur, ujung barat, karena ini semua dari pertolongan Allah SWT. Mari kita juga yang kedua senantiasa berselawat kepada diri kita Muhammad SAW. Mas Menteri, Mas Rizky, awak media dalam Madura Jawa Pos yang kami hormati, yang kami cintai. Sebenarnya tujuan dari acara muhibah atau kunjungan jurnalistik ini yang memang betul-betul ingin mengetahui secara lebih luas terkait dengan jurnalisme, terkait dengan kewartawanan secara umum ya, seperti itu. Mungkin juga kami juga butuh tentang bagaimana proses menghimpun berita secara umum, melacak berita secara umum, kemudian menjadikan berita itu betul-betul bernas, membuka serta mempengaruhi kepada masyarakat. Itu tujuan secara umumnya. Ada tujuan khusus bukan, walaupun mungkin ada semacam guyonan seperti dalam sisi karena Radar Madura waktu itu ada publik opini selama 4 tahun ya. Mas Lukman Hakim itu waktu mengisi acara di SMA 3 ya, guyonan seakan-akan tiap hari madingnya Anokoya dan Kompos Radar Madura itu tiap hari madingnya Anokoya karena setiap hari dapat dipastikan ada opini, visi, resensi dan sebagainya yang nongol di rubrik opini. Tapi setelah ada pertimbangan yang berdasar, sehingga tahun kemarin diinformasikan oleh pemimpin redaksinya bahwa untuk tiap hari tidak bisa terbit lagi seperti itu, namun difokuskan ke hari Minggu atau hari Ahad. Tapi lagi-lagi di hari Ahad itu tetap saja Anokoya itu ada, itu ada. Jadi kalian jadi memang butuh tahu secara nyata seperti apa tempat ini sama seperti apa tempat Radar Madura pusatnya itu seperti apa, walaupun sebenarnya mau dibawa ke Sumber itu ada di situ, tapi kurang afdol bagi kalian kan seperti itu. Dan permintaannya bahkan ke Geraha Pena kan permintaannya, wah Geraha Pena gak tanggung-tanggung ini, wah langsung pusatnya di sini. Ya sulit kalau kesana itu sambil Mas Jupri sulit ke sana itu dan ke Radar saja ke pusat Radar. Jadi secara khusus dengan memang suatu lagi, tapi ini suatu lagi. Mungkin lebih jauhnya tentang kunjungan jurnalistik ini, saya sebagai pembina LPS kemudian Wakaf Humas sebagai pekerja setia Jawa Pos Radar Madura sejak dahulu Mondo dan operator madrasah yang juga mengelola website madrasah ini dan anak-anak ini semuanya ingin berburu, ingin
mendapatkan ilmu yang bisa dibawa pulang ke tanah airnya, sehingga gerak langkah LPS untuk periode selanjutnya itu semakin tegas dalam, semakin bersemangat untuk menerbitkan majalah sebentar sekali, karena memang sekolah keadaannya itu kan tidak bisa fokus. Setiap generasi hanya 1 tahun. Setiap satu awalnya ini berlaku 1 tahun dan ganti lagi. Tidak bisa menerbitkan misalkan majalah Stodiri yang nanti ada tiap bulan. Makanya kelemahan dari situ, walaupun memang mereka personel-personelnya secara individu selalu mewarnai tulisan baik di khusus dalam Madura dan secara nasional juga. Mungkin itu saja karena memang dari jumlah yang pendek seperti ini. Saya sampaikan kembali kepada Sekutui bagaimana dan mungkin langsung ke awalnya ini, ke awal bibianya ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh bagian korpus dan sebagainya. Dan ada lagi permintaan sebenarnya dari pihak korpus, jikalau DPRM itu ya bukan hanya korpus ya, tapi juga kami menerbitkan buku-buku misalkan ya, dari awal medianya atau yang produknya, mungkin kita bisa pesan atau bisa hubunginya atau apalah seperti itu. Sebagai bekal, sebagai motivasi yang lebih jauh bahwa ternyata wartawan pun melahirkan buku kan seperti itu ya. Gitu itu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Mas Anas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kami dan alhamdulillah bisa awal dari IPRM seperti seperti benar ya IPRM akan merupakan dahulunya dan akan membuat sudah kita tahu beberapa tahun kita LPS baru saja. Jadi lembaga pers suatu ini sebagai jabatan seperti Mas itu demonstrasi dan Harusnya mungkin sebesar legasi. Ini tiap tahun itu selalu ada pergantian, walaupun ada yang kelas 7, ada yang kelas 8 yang masih tetap di LPS di tahun yang akan datang. Tetapi ini datang ke sini untuk belajar bagaimana cara mengolah pers yang selama ini di madrasah itu hanya fokus di tentang orang saja, coba fokus berita juga. Jadi datang ke sini bagaimana awal dari kalian ini bisa support kepada ini sehingga bisa mengolah dan segala macam jurnalis yang profesional. Mungkin apa ya jelas berikutnya dari sini. Kemudian saya sampaikan di sini ada bahwa dari LPS kemudian dari orang masyarakat. Kami itu ada perpustakaan kelas, mungkin saya sebagai tambahan informasi dari apa yang disampaikan oleh pembina jurusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja ya, santai saja, tidak usah tegang. Oke, saya lanjutkan. Jadi kami di Radar Madura itu terdiri dari berbagai divisi. Ada divisi redaksi, ada divisi event,
ada divisi pemasaran, ada divisi keuangan. Jadi inilah yang salah satu membuat kami SDM yang ada di dalam 4 divisi ini yang membuat kami sampai saat ini bisa survive di tengah gempuran media online gitu. Di kita kalau berbicaranya tentang jurnalistik, maka yang pas yaitu adalah divisi redaksi. Di divisi redaksi itu di dalamnya ada wartawan. Ya, kita alhamdulillah di setiap kabupaten itu punya 3 wartawan. Setiap kabupaten kita punya 3 wartawan. Kebetulan wartawan yang kita miliki itu proses objek liputannya, pentingnya itu dibagi. Ada yang pendidikan siapa, kesehatan siapa, politik, hukum, pemerintahan, dan seterusnya. Jadi meskipun bukan orang hukum, karena dia sudah diberikan tugas tentang liputan hukum dan kriminal, maka dia akan banyak berinteraksi dengan membangun relasi dengan para penegak hukum dalam justice criminal justice system itu kan terdiri dari berbagai macam ya. Ada polisian, di polisi itu kan banyak, ada bagian narkoba, ada bagian reskrim, ada bagian apa lagi, di reskrim itu masih dipecah lagi, ada yang tidak pidana korupsi, ada tindak pidana perempuan dan anak dan seterusnya, itu dibagi. Jadi meskipun bukan orang hukum, mereka kalau dasar-dasar karena ini nanti berkaitan dengan produk dan berita yang mereka tulis, mereka itu akan paham dengan sendirinya. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa banyak wartawan ada itu dikatakan banyak tahunya. Sebetulnya yang kami banyak belajar itu di lapangan juga. Contoh sederhana, dalam bahasa hukum itu yang paling sering disebutkan dalam berbagai pemberitaan itu ada 2 kata yang hampir yang hampir sama dan tidak semua orang bisa membedakan. Jadi ini penting bagi wartawan bisa membedakan. Contoh sederhana, ada kata penyelidikan dan penyidikan. Tidak semua orang, mungkin hanya orang hukum yang mengerti. Kalau wartawannya tidak tahu nulis itu, terus kemudian redaktur atau editor bahasa juga tidak bisa membedakan tentang itu, ya sudah salah besar kita gitu. Atau juga penyebutan, kalau ada penyebutan terdakwa, ada penyebutan tersangka, ada penyebutan terpidana, itu juga penting pemilihan kata itu. Itu wartawan yang kerja di situ harus paham dan tahu membedakannya. Kembali lagi, kalau selain dibagi itu ada yang liputannya di olahraga, kesehatan dan seterusnya. Ketika kita sudah ditugaskan untuk di bidang kesehatan, maka kita harus membangun relasi hubungan dengan berbagai stakeholder yang ada di kesehatan. Siapa di situ? Tidak cuma hanya orang-orang di dinas kesehatan, tidak cuma hanya orang-orang yang ada di puskesmas, tapi yang lebih dari situ, misalnya ada organisasi profesi kesehatan. Di situ ada organisasi namanya Ikatan Dokter Indonesia, ada Ikatan Bidan Indonesia, ada PPNI perawat itu, terus dokter gigi itu ada juga organisasinya. Makanya penting bagi wartawan itu membangun relasi sebanyak-banyaknya. Kebetulan di Radar Madura itu pembagian tugas itu dirubah-rubah, kadang 3 bulan sekali. Misalnya saya hari ini pegang tentang politik, bisa saja 3 bulan berikutnya politik diserahkan kepada yang lain, sementara saya diberikan tugas lain, misalnya pendidikan. Maka disitulah saya juga paham tentang banyak hal yang ada di pendidikan. Contoh misalnya tentang kebutuhan guru, sekolah yang siswanya
tidak sesuai dengan Permendikbud, karena kalau sesuai dengan Permendikbud itu jumlahnya minimal kalau tidak salah 60. Nah, itu kan penting. Jadi di situ selain ada wartawan di redaksi itu juga ada editor bahasa. Ya, editor bahasa itu kebetulan kita saat ini punya 3, semuanya perempuan. Jadi mereka yang meng-cross-check atau menelaah ulang berita-berita yang dikirim wartawan, sudah diedit dan diatur, kemudian dilihat secara teliti oleh editor bahasa. Kenapa semuanya perempuan, ketiga-tiganya perempuan? Karena ya ini banyak riset yang mengatakan ya, kalau perempuan itu sebetulnya lebih teliti dari laki-laki. Rasanya tinggi. Rasanya tinggi perempuan. Ya. Kemudian selain ada editor bahasa juga ada layout. Ini Mas Rizky ya. Mas Rizky ini layout. Dia yang naruh dari berita itu dari dokumen biasa, fotonya biasa sehingga menjadi begini. Ini semuanya Mas Rizky. Ya, tugasnya Mas Rizky dan kawan-kawan. Terus berikutnya lagi sudah ya? Oh ya, ada pimpinan redaksi, sorry maaf. Ini kita pimpinan yang saya lupa. Oke, ini ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses jurnalistik yang diterbitkan. Jadi ketika sudah menjadi proses jurnalistik, orang yang bertanggung jawab terhadap ketika ada kesalahan, ada komplain itu atau masalah hukum misalnya, itu orang yang paling bertanggung jawab, yaitu adalah pemimpin redaksi. Jadi misalnya nih, ada berita yang salah, sehingga kemudian sementara yang salah misalnya wartawannya ya, kesalahan itu kan berangkat dari yang di bawah mentahannya. Ketika diberitakan ternyata keliru misalnya, tapi alhamdulillah selama saya di Radar Madura belum pernah. Beritanya Radar Madura misalnya itu permasalahkan sampai kemudian misalnya dilaporkan ke dibawa ke masalah hukum. Maka yang bertanggung jawab bukan wartawan yang nulis, tapi pemimpin redaksi. Makanya ada yang bercita-cita menjadi pemimpin redaksi dulu. Ya. Jadi dia bukan wartawannya yang dipermasalahkan, tapi pemimpin redaksinya yang harus bertanggung jawab. Jadi begitu proses penyelesaian masalah tersebut. Ya. Terus kembali lagi, proses produksi berita itu di wartawan itu, setiap wartawan itu di 4 kabupaten diwajibkan menulis 4 berita dalam setiap hari. Satu wartawan itu diwajibkan menulis 4 berita. Tentunya berita yang ditulis itu harus sesuai dengan pembagian-pembagian yang sudah dibagi di awal itu ya. Makanya berita kami itu berwarna gitu. Tidak cuma hanya tentang pendidikan, masa semua satu halaman tentang pendidikan gitu. Kan ini tidak variatif ya, kurang bervariatif gitu. Tetapi ada juga yang kecuali di bidang yang rubriknya sudah ditentukan. Kalau kayak olahraga itu rubriknya kan sudah ditentukan. Jadi semua isinya tentang olahraga. Ya. Contoh seperti ini. Kami juga ada lagi tentang pemilu ya berarti. Ada rubrik pemilu. Jadi semuanya tentang tahapan, tentang proses untuk kita menuju pesta demokrasi di 2024.
setelah wartawan itu ditugaskan untuk menulis berita itu 4 dalam setiap hari dan harus selesai pada pukul 3 siang ya, sore ya, pukul 15.00. Jadi sebelum menulis berita di jam 12, maksimal jam 12, wartawan itu sudah harus melisting apa yang mau ditulis ya. Wartawan harus melisting apa yang mau ditulis. Misalnya saya Jupri hari ini mau menulis tentang pemotongan dana desa, itu 4 sampai 4. Yang kedua, kalau menulis olahraga misalnya Madura United melakukan persiapan sebelum laga melawan Persib Bandung, sampai 4. Setelah 4 semuanya masuk ya, di 4 kabupaten itu masuk, maka nanti dibagi oleh pemimpin redaksi yang membagi mana yang mau ditaruh di halaman depan, mana yang mau ditaruh di halaman dalam, maksudnya yang Pamekasan masuk di halaman radar Pamekasan, Sumeneb masuk di radar Sumeneb, olahraga masuk di halaman olahraga, dan seterusnya. Setelah pukul 12 wartawan sudah harus menulis berita. Sudah harus menulis berita, jam 3 sudah harus selesai. Kalaupun ada yang mungkin bisa lebih dari jam 3, masih kita maafkan. Pertanyaannya saat ini, bagaimana misalnya ada kejadian yang luar biasa di luar jam 3, jam 5 misalnya ada kebakaran. Sebisa mungkin ketika kemudian masih bisa kita tunggu, akan ditunggu. Contoh kayak kemarin misalnya di Bangkalan itu kan baru menyelesaikan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pada pukul 3:30, artinya sudah pukul 4 lewat ya, pukul 3 lewat, maka ada kejadian kepala desa ditangkap, mantan kepala desa ditangkap di lokasi pemungutan suara Pilkades karena ketahuan membawa pistol. Ya. Maka sementara kejadiannya di Konang. Ya, Konang itu ya ibaratnya kalau dari Sumeneb ya anggaplah ke Bulu ya. Atau kalau mau ke barat itu ya sampai mau ke Praga ya, akan lebih. Kalau Praga aksesnya enak, Bulu enak, itu sudah hancur lagi jalannya. Rancak. Jadi mau tidak mau harus kita tunggu beritanya dari wartawan. Ternyata beritanya yang ditulis wartawan kurang mendalam, karena saat itu yang ditulis wartawan, kebetulan saya sendiri yang ngedit ya, dan saya ditugas punya relasi cukup banyak di Bangkalan. Yang ditulis oleh wartawan waktu itu hanya dasarnya saja, tapi tidak dijelaskan. Penjelasannya polisi waktu itu, mantan kepala desa yang ditangkap karena membawa pistol itu ditemukan karena dilakukan penyisiran oleh anggota yang bertugas di lapangan, yang polisi yang berjaga. Pertanyaannya, apakah benar dengan polisi melakukan pemeriksaan itu? Padahal kita tahu kalau Pilkades di Madura itu banyak kan warga yang datang. Masa iya polisi mau memeriksa satu persatu ribuan itu? Dan beritanya kalau begitu udah menarik bagi kita gitu, sehingga kita harus punya sumber berbeda. Akhirnya saya mendapat sumber tambahan dari kebetulan Internya TNI memberikan informasi kepada kami bahwa sebenarnya bukan karena awal mulanya bukan karena dilakukan pemeriksaan oleh petugas, tetapi apa? Tetapi karena adanya cekcok masalah judi taruhan Pilkadesnya gitu. Nah itu fungsi atau manfaatnya ketika wartawan punya banyak relasi, jadi kita bisa mendapatkan informasi. Kalau persoalan pernyataannya kepolisian itu menyampaikan bahwa itu ditemukan karena itu tadi ya, karena anggotanya melakukan pemeriksaan, tetap kami masukkan.
Sementara kami juga menghimpun informasi, mendapat tambahan informasi yang berbeda, lalu juga kita masukkan. Hasilnya apa? Dia kami sajikan sedemikian dari sudut pandang yang berbeda itu, hasilnya biar publik yang menilai, kan begitu. Cuma kalau biasanya polisi itu kan menjadi citra, ya, ini citranya lembaganya. Gitu. Kalau kami mengikuti alurnya polisi ya sudah, kita akan seakan menjadi rumahnya polisi ya. Makanya wartawan itu kan tidak berteman boleh, gitu. Tapi jangan terlalu dekat. Ya, meskipun mau dekat boleh, cuma yang kita butuhkan kan informasinya, ya. Itu. Berikutnya lagi berita yang dikirim wartawan ketika sudah selesai di pukul 3 yang masuk di sini itu diedit oleh redaktur. Kebetulan saya, tetapi selain saya itu ada pemimpin redaksi yang juga ngedit, terus kemudian ada koordinator liputan yang juga melakukan pengeditan itu, atau juga redkel ya, redaktur pelaksana. Ketika ada yang satu libur, maka yang satu tidak boleh libur. Makanya di Radar Madura itu tidak selalu berjalan. Terus berikutnya lagi setelah selesai diedit oleh redaktur, lalu masuk ke meja copy editor bahasa. Jadi oleh editor bahasa itu disesuaikan, dilihat satu persatu apakah ada kata yang keliru atau yang kurang. Yang namanya manusia kan begitu ya. Terus berikutnya setelah selesai semua, kemudian di print ke kertas biasa. Setelah selesai dari editor bahasa, lalu masuk ke layout. Setelah dibuatkan semacam seperti ini, lalu berikutnya di print. Setelah di print, diserahkan ke Mbak pemimpin redaksi bahwa jika ada yang mau disesuaikan, diperbagus, itu otoritasnya dari pemimpin redaksi. Atau misalnya ada yang keliru, yang salah, yang harus ditambahkan dari berikutnya, itu masih dicek lagi oleh pemimpin redaksi. Setelah dari pemimpin redaksi kembali masuk, misalnya ada koreksi, kembali masuk ke copy editor bahasa. Makanya di kami itu berlapis-lapis untuk bisa menerbitkan berita. Tujuannya apa? Meminimalisir namanya kesalahan. Meskipun ya salah itu adalah sifatnya manusia, tapi dengan ikhtiar yang sedemikian rupa, insya Allah meskipun ada tapi tidak banyak. Dan bagi kami sebetulnya haram hukumnya ada kesalahan itu. Meskipun yang salah lagi-lagi tidak bisa dihindari apapun itu. Terus berikutnya pada pukul 8.20 malam pukul 8, maka semuanya harus sudah selesai di sini dan sudah harus dikirim ke percetakan di Gresik ya. Pertanyaannya lagi, bagaimana ketika ada kejadian di atas pukul 8 kan gitu bagian ya. Maka kita punya digital, ada Radar Madura ini, itu yang kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembaca. Terus berita yang kemudian diterbitkan atau ada kejadian di atas pukul 8 itu juga bisa terbitnya di Jawa Pos. Kebetulan di Jawa Pos itu ada halaman Jawa Timur, ya, rubrik juga Jawa Timur. Atau kalau kejadiannya besar bisa langsung di Jawa Posnya, tidak cuma hanya di Jawa Timur. Kalau karya saya dulu yang berkali-kali masuk di Jawa Pos itu karena kejadian COVID yang luar biasa di Kabupaten Bangkalan yang sampai menjadi isu nasional.
akhirnya selama 10 hari berita saya itu menjadi berita nasional di Jawa Pos. Terus setelah pukul 8 tadi semuanya di sini selesai, lalu berikutnya tim ekspedisi yang berangkat melakukan penjemputan ke mana, ke pencetakan, dan pukul 6 maksimal pukul 6 itu sudah harus ada di Sumeneb, untuk menurunkan koran-korannya. Biasanya kalau dulu sampai kalau saya pernah ikut jam 5 itu sudah ada di Taman Bunga di Sumeneb ya. Di situ semuanya lokal, orang yang mengantarkan itu sudah menunggu di sana. Jadi begitu untuk proses produksi beritanya. Lah, pertanyaan lagi, apa sih yang layak diberitakan gitu? Ini penting bagi adik-adik siswa dalam proses produksi berita. Kita kalau di kita dalam Madura atau daerah-daerah yang lain itu berkiblatnya kepada Jawa Pos dalam proses produksi berita, termasuk dari sistem penulisannya. Contoh sederhana, di Radar Madura itu dan di Jawa Pos itu kita mengenal ada istilah rukun iman berita. Rukun iman berita itu topik-topik yang layak bisa diberitakan. Artinya tidak semua yang ditulis wartawan itu layak diberitakan kan gitu. Kita betul-betul memfilter, menyaring mana yang layak diberitakan dan mana yang tidak. Contoh sederhana misalnya yang layak diberitakan dalam rukun iman berita itu macam-macam. Satu, ada namanya tokoh. Tokoh dalam yang dimaksud itu adalah tokoh yang memiliki pengaruh besar. Misalnya presiden datang ke Bangkalan membeli sayur di pasar, itu layak diberitakan. Tetapi kalau seorang Jupri datang ke pasar beli sayur, itu hal yang biasa gitu kan ya. Jadi tidak layak. Tetapi ini juga harus disesuaikan juga dengan ruang lingkupnya ya. Kalau adik-adik ada di dataran atau ada di dalam satu lembaga, tokoh sentral di dalam lembaga itu siapa? Misalnya kepala sekolah, wakasepnya, atau siapa lagi, pengasuh pondoknya, itu kan tokoh yang ada dalam satu titik itu. Terus berikutnya lagi, berita itu harus aktual. Aktual artinya harus terbaru. Jangan sampai berita itu yang ditulis sudah lama kejadiannya, tapi baru ditulis hari ini. Begitu. Pasti betul. Apalagi dengan adanya media online gitu ya. Media online itu kan cepet-cepetan untuk bisa memenuhi mangsa pasarnya. Dan yang paling penting bagi kita media cetak yaitu kita harus menyajikan berita dengan sudut pandang yang berbeda ya. Kita dari sesama wartawan itu keseharian kami itu bersama-sama, baik dengan teman-teman media televisi, dengan teman-teman sesama cetak, atau dengan teman-teman media online, itu kita sering duduk kopi bareng itu bersama. Jadi ketika ada suatu kejadian, misalnya ada penangkapan pengedar narkoba, kita itu berangkatnya sama. Tapi apakah produk jurnalistik kita itu akan sama? Belum tentu. Bagaimana caranya? Meskipun orang yang diwawancara itu sama, bergantung dari kita sebagai wartawan itu mengolah beritanya ya. Utamanya tentang ingin beritanya. Saya sedikit mau bercerita ini. Saya pada 2019 waktu itu setelah di sini semua produksi berita itu selesai,
pernah ada satu kejadian orang kebakar, rumahnya kebakar, toko termasuk rumahnya kebakar. Kemudian waktu itu sudah tidak memungkinkan untuk kita tulis dicetak karena sudah selesai semua. Ekspedisi sudah berangkat waktu itu sekitar jam 11 malam. Wartawan juga banyak melakukan liputan di tempat yang sama. Tetapi apa yang ditulis wartawan itu waktu itu semuanya ya hampir mirip, bahwa kejadian penyebabnya ini, terus korbannya ini, lalu berikutnya kerugiannya sekian dan seterusnya. Waktu itu kami kalau harus menulis itu keesokan harinya maka akan terbit lusanya. Berhasil kan kalau kita menyajikan berita yang seperti teman-teman yang sudah berita di awal. Maka apa yang penting itu adalah bikin sudut pandang yang lain. Waktu itu yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, teman-teman wartawan, ada satu korban. Awalnya jadi ceritanya itu semuanya waktu kebakaran selamat jiwa. Tetapi ada satu anggota keluarganya laki-laki masih muda, dia itu menerobos kobaran api hanya demi satu, yaitu mengamankan satu map yang ada dalam lemarinya. Map itu ternyata isinya hanya kakak, terus ijazah, tidak ada perhiasan, tidak ada uangnya. Jadi hanya itu ijazah, karena dia merasa eman ya sudah sekolah dari SD sampai lulus kuliah, termasuk punya istrinya. Ini yang tidak banyak sampai disorot ke arah sana oleh teman-teman wartawan. Jadi itu penting bagi kita sebagai wartawan, sebagai penulis harus jeli melihat menentukan angle berita. Lalu berikutnya dulu waktu saya ini karena dari Sumatera. Pernah saya sudah di Sumatera 2019 itu pernah ada kejadian juga kapal karam di perairan antara Raas dengan Gilia, antara Kilian sama Sapudi. Kapal itu berangkat dari Raas. Waktu itu yang selamat dibawa ke Puskesmas Cungkeh. Waktu itu wartawan yang sama menulisnya begitu. Kami selain menulis dari apa yang ditulis wartawan, kita waktu itu mencari sudut atau angle yang lain yang tidak disorot oleh wartawan. Apa waktu itu? Waktu itu ada kejadian anak umur 8 bulan waktu itu kalau dia selamat. Awalnya bapak, ibu, anak itu selamat semua. Berpegangan ke pecahan kayu, ya. Lalu berikutnya, karena kejadian itu baru ditemukan 2 jam, tim dari Sumeneb itu, tim penyelamat tim SAR itu baru 2 jam baru sampai ke lokasi. Jadi awalnya yang 3 ini selamat, anak itu digendong ibunya ya. Jadi waktu itu karena ibunya sudah tidak kuat, 2 jam di air itu, akhirnya diserahkan ke bapak. Ibunya bilang, artinya kalau mau cak berturun anak berambil kok letak kuat. Dan itu kan menyentuh kepada para pembaca kan, dan wartawan yang lain tidak sampai menulis ke arah sana. Jadi itu yang wartawan harus lakukan dalam melakukan liputan. Jadi waktu itu ibunya melepaskan dan anaknya waktu itu selamat sama bapaknya. Jadi itu yang tidak banyak tidak disorot banyak oleh wartawan lain. Karena sedemikian menggugahnya peristiwa itu, berita kita waktu itu tidak cuma hanya terbit di Radar Madura, tapi juga terbitnya di halaman depan Jogja, jadi berita nasional waktu itu. Lalu berikutnya tentang kutipan berita yang selanjutnya, yaitu dramatis ya. Dramatis ya, seperti tadi itu kan adalah penceritaannya karena dramatis, atau misalnya
ada penyelamatan buaya yang banyak beberapa kali terjadi itu penyelamatan buaya yang masih terikat ban gitu ya, itu kan kadang ada. Lalu berikutnya lagi tentang berita-berita yang sifatnya human interest, baik itu yang sifatnya inspiratif. Makanya di Radar Madura itu beberapa kali kita menerbitkan siswa atau santri yang memiliki prestasi membanggakan di tingkat nasional atau atlet di tingkat nasional dan internasional. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk menggugah agar bisa menjadi motivasi bagi siswa-siswa atau generasi-generasi yang lain. Ya. Lalu selanjutnya lagi berita yang layak diberitakan sifatnya unik. Unik artinya jarang ditemukan atau jarang terjadi atau sulit terjadi. Kalau saya dulu yang pernah saya lakukan yaitu ini di Sumeneb ya, yang api yang muncul di rumahnya orang itu. Oh, di Nager itu. Nager itu semak dengan saya, dengan kami ini semak. Waktu itu saya yang jadi beritanya teman-teman Sumeneb. Ini asli Nager ini pas. Jadi tahu sekali. Jadi kami menyimpulkan ini kalau kayak yang di mana? Nager. Bukan, satunya kan ada lagi yang kejadian yang di Sumeneb Itu kan mencek yang bunyi-bunyi. Kalau itu kan bisa dipecahkan secara ilmiah ya. Nah kalau yang ini dah mana yang kayak yang Nager itu kan irasional ya. Irasional. Tapi kita kan itu kan juga segmentasi pembacanya masyarakat yang ingin tahu tentang itu itu kan besar. Tidak cuma hanya orang di sekeliling itu. Ingat, orang-orang Pamekasan, orang-orang Bangkalan itu ketika lihat video itu, masa iya dikiranya kan awalnya hoax gitu ya. Dikiranya hoax, tapi kan ternyata waktu wartawan kami ke sana, ternyata yang menyaksikan itu bukan cuma hanya anggota keluarganya, tetapi tetangga-tetangganya itu menyaksikan secara langsung kalau api itu muncul secara tiba-tiba ya. Jadi itu adalah hal yang unik ya. Jadi itu layak diberitakan. Apalagi kalau misalnya bisa diberi setelah diberitakan itu bisa dipecahkan secara ilmiah. Atau gerombol dulu di Bangkalan itu gerombolan paus terdampar. Biasanya paus itu kalau terdampar 1, 2, waktu itu sampai belasan kalau tidak salah. Jadi ternyata kenapa ada paus itu terdampar? Ternyata menurut tim dokter hewan dari UNER itu, tim penelitinya, paus itu ternyata ada magnetnya, ada ketuanya. Jadi kalau ketuanya belok ke kanan, semua anggotanya belok ke kanan. Jadi kalau satu terdampar, ketuanya terdampar, maka yang lain akan juga terdampar. Sementara kita kan tidak tahu nih, orang yang mau membantu menyelamatkan kan tidak tahu mana yang jadi ketuanya ya. Jadi ada yang sudah ditarik menggunakan perahu, dibawa kembali lagi gitu. Terus begitu sampai akhirnya waktu itu mati, akhirnya dikubur di pinggir pantai. Oke, selanjutnya berita yang layak diberitakan yaitu dekat dengan kita. Contoh, kalau yang saat ini yang banyak itu kan misalnya tentang pemilu ya, Pemilu ini kan menjadi isu nasional sebetulnya, tetapi kalau ada kejadian yang dekat dengan kita, misalnya nih jumlah DPT secara nasional merosot, kejadian serupa itu terjadi di Kabupaten Sumeneb, maka
layak bagi kita untuk memberitakan yang ada di dekat kita, selain yang juga ada di pusat. Lalu berita yang layak yaitu adalah berita yang besar. Besar bukan artinya orang yang ada di dalam beritanya yang besar, tetapi dampaknya. Contoh banjir, longsor, lah itu kan bisa berdampak banyak, berdampak kepada masyarakat banyak. Lalu berikutnya lagi berita yang layak itu untuk yang harus investigatif, ya, investigatif. Tetapi untuk melakukan investigatif biasanya tidak cuma hanya dilakukan satu hari. Jadi kalau di kita itu di Radar Madura ada penugasannya. Misalnya kalau seperti ini diduga ada mafia BBM. Ini kalau tidak salah berita ini gabungan ya di 4 kabupaten. Jadi wartawan itu diberikan beberapa pedoman ini yang harus diperoleh. Misalnya kalau bicara tentang BBM, alokasi BBM untuk nelayan di Kabupaten Sumeneb itu berapa? Yang diusulkan oleh pemerintah kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi itu berapa? Lalu yang disetujui atau yang dapat itu berapa? Pengajuan yang dilakukan itu berdasarkan apa? Dan seterusnya. Nah, untuk kita melakukan liputan-liputan yang investigatif biasanya butuh waktu dan relatif lebih lama. Semua media begitu. Dan yang harus digarisbawahi lagi dalam proses liputan investigatif, wartawan boleh menyembunyikan, ya. Wartawan boleh menyembunyikan identitasnya. Apa tujuannya? Demi keselamatan diri atau wartawannya. Ya. Lalu kalau bicara soal proses liputan di lapangan itu banyak hal. Misalnya lagi wartawan yang melakukan liputan investigatif itu biasanya narasumber yang mau diwawancarai itu tidak mau dimunculkan namanya, dan wartawan harus menghormati itu. Siapapun yang tanya tidak boleh diungkapkan, siapapun yang tanya, kecuali Kemendagri hanya butuh untuk kebutuhan di internal mereka. Sementara misalnya ada orang yang keberatan setelah berita itu diproduksi dan dicetak, kita wajib menuntut rapat-rapat rahasia orang yang membocorkan. Termasuk itu aparat penegak hukum. Kecuali kita diminta oleh pengadilan, tetapi harus tetap melalui prosedur. Bagaimana? Misalnya diduga. Lalu kemudian dalam proses persidangan majelis hakim memerintahkan kita membuka narasumbernya, boleh baru kita buka. Sementara kalau misalnya seperti polisi, seperti jaksa mau memaksa kita untuk membocorkan itu, kita tidak boleh memberikan, ya, dengan dasar apapun, kecuali perintah pengadilan. Apa yang saat ini sering terjadi dalam proses liputan investigasi itu, dalam proses liputan investigasi itu kan menantang, ya. Tapi hasilnya akan biasanya mendapatkan banyak respon dari masyarakat. Kenapa saya sebut menantang tadi? Satu, menantang diri kepada mengancam keselamatan wartawannya. Radar Madura, seingat saya sebelum saya masuk di Radar Madura, karena saya sudah sering membaca, Radar Madura dulu itu pernah melakukan peliputan bisnis haram di dataran mahasiswa. Bagaimana Radar Madura bisa tahu itu? Ya harus berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalamnya atau di Sumeneb ini. Ini kejadian di Sumeneb dulu. Ada wartawan Sumeneb itu berasal dari Batu Putih.
kita melakukan peliputan pencurian sapi waktu itu. Jadi kan di situ kan memang sudah anunya ya, grupnya itu banyak kejadian demikian. Mau tidak mau wartawan yang menulis itu harus berinteraksi langsung dengan maling gitu. Ya. Jadi malingnya waktu itu bercerita bahwa untuk mencuri sapi itu tidak hanya setelah dapat dari kandang pemilik itu dimasukkan ke mobil Avanza, tidak pakai mobil pick up. Kalau mobil pick up bisa menjadi perhatian orang, akhirnya dimasukkan ke mobil Avanza. Caranya bagaimana? Ditiduri, tempat duduknya dilepas semua, mobilnya ditiduri, sapinya ditiduri, dan dia kayak semacam kotor itu, begitu ya. Setelah berita itu terbit, Radar Madura oleh polisi itu dibilang penyebar hoax oleh intelnya Polres Sumeneb. Radar Madura mengada-ngada, itu berita hoax, berita bohong yang ditulis Radar Madura. Setelah kejadian itu, setelah berita itu terbit sekitar 1-2 minggu berikutnya, ada orang menemukan kendaraan tidak bertuan. Tidak salah di Pesongsong ya, atau gimana? Ada mobil Avanza terparkir di pinggir jalan. Tidak ada orangnya. Ketika mendapat respon perhatian masyarakat karena ada mobil tidak ada orangnya, pas dipaksa dibuka, ternyata di dalam ada sapi, ada pencurian. Itu sapi adalah pencurian. Kenapa mobil Avanza itu ditinggal di situ? Ternyata kendaraannya itu kehabisan bahan bakar, orangnya lari, gitu ceritanya. Lah, baru setelah itu Polres Sumeneb itu percaya. Bahkan wartawannya itu namanya Musid, sekarang sudah resign, dibilang oleh Polres Pamekasan itu, andai kamu bukan wartawan, sudah saya tangkap karena kamu bersekongkol dengan maling. Kami tidak bersekongkol gitu. Kita ini menyajikan berita, menyajikan fakta. Jadi kan malu bagi polisi yang awalnya bilang kami itu sebagai penyebar hoax ya, tapi ternyata apa yang terjadi itu benar terjadi gitu. Jadi itu yang investigatif. Jadi untuk melakukan peliputan demikian itu butuh waktu, terus butuh lagi orang-orang yang tepat ya. Artinya kalau orang-orang yang tepat, misalnya kalau yang seperti yang saya ceritakan, namanya Musid itu kan memang ya, wartawan kan memang satu harus dekat dengan siapapun gitu ya, tidak boleh membatasi. Makanya wartawan itu ya kenalannya mulai dari orang petani, kelompok taninya sampai dengan dinasnya itu kenal, bahkan bisa kenal sampai di dataran pemerintah pusat, di kementeriannya. Jadi di situ. Sementara kita saat ini masuk ke proses ini saya ingin menyampaikan begini lagi. Ini dalam bahasa Indonesia itu ada sistem penulisan. Adik-adik pernah diajarin ya? Mungkin ya, sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Sistem penulisan tahu ya? Apa bahasanya? Ya. Jadi sistem penulisannya itu kan yang diajari itu fiksi, non fiksi atau fakta, itu kan sudah diajari. Jadi adik-adik sebagai penulis di LPS itu harus bisa membedakan. Kalau berita produk jurnalistik, berita itu harus sifatnya non-fiksi jelas. Berita sifatnya harus bersifat fakta atau non-fiksi. Jadi begitu.
Terus berikutnya lagi, ini kan yang saat ini banyak orang terkecoh tentang produk jurnalistik. Mana yang produk jurnalistik, mana yang bukan, gitu ya. Karena semakin banyaknya platform media sekarang, ada media sosial, tapi kan kita harus bisa membedakan mana media sosial, mana media massa. Kalau bahasa Indonesia itu kita akan diajari media massa itu ada koran, ada majalah, ada televisi, ada radio, apa lagi? Yang baru yang saat ini ya media online itu ya. Terus di sisi lain saat ini ada platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Lalu apakah informasi yang ada di media sosial itu bisa dikatakan sebagai berita? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Contoh misalnya, siapa namanya? Siapa? Balkis ya. Balkis menulis berita kejadian kecelakaan di depan kantor Radar Madura. Sudah lengkap semuanya. Kejadiannya sekitar jam segini, tempatnya di sini, artinya syarat 5W1H-nya sudah terpenuhi, ya, semuanya sudah lengkap. Lalu Balkis tulis di Facebooknya, itu berita apa bukan? Berita apa bukan? Saya tegaskan, 5W1H-nya sudah terpenuhi semua. Berita apa bukan? Jadi jawabannya bukan. Kenapa bukan? Meskipun 5W1H-nya terpenuhi, penulisan produk jurnalistik tidak cuma cukup di 5W1H, tetapi harus diterbitkan di media massa, ya, bukan di media sosial. Kalau tadi itu kan media sosial. Tetapi harus disesuaikan juga. Kalau di dataran sekolah itu kan media massanya itu ya, selain tadi ada majalah yang terbit 1 tahun 1 kali, ada mading. Mading itu bagian dari media massanya adik-adik di sekolah. Betul ada. Jadi begitu. Sebagai penulis itu juga harus bisa membedakan. Jangan sampai dengan opini. Oh ya, ini penting lagi tentang penulisan berita ya. Dalam penulisan berita itu tidak boleh memasukkan opini penulis. Tidak boleh memasukkan opini penulis. Ya. Untuk menjaga subjektivitas dari produk beritanya. Misalkan saya benci ke Balkis ini, misalnya kepala dinas ya. Kepala Amin. Amin. Bukan Amin, tapi alhamdulillah. Kalau Amin itu kan masih ya, alhamdulillah kan bisa terwujud. Amin, alhamdulillah. Kalau Balkis ini misalnya kepala dinas, sulit ditemui. Saya sebagai wartawan sulit ditemui untuk diwawancara. Lalu kemudian saya benci ke dia, ya. Akhirnya saya menulis berita dengan menulis berita dengan memasukkan emosi saya sebagai penulis terhadap Balkis yang ada di dalamnya. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kalau memang produk jurnalistik itu bisa ditulis satu berdasarkan pengamatan fakta di lapangan, berdasarkan data, ya, data misalkan angka, ya. Kalau di kita biasanya ada yang di grafik itu. Jadi berita itu selain dari berasal dari
pengamatan fakta di lapangan bisa berdasarkan data. Contohnya seperti ini. Ya. Terus kemudian bisa didapat dari hasil wawancara. Hasil wawancara itu berarti ini juga yang penting pemilihannya. Ya. Pemilihan sumber berita. Kita dalam sangat selektif dalam pemilihan sumber berita. Artinya orang yang diwawancara itu adalah orang yang ada dalam betul-betul ada, baik secara kapasitasnya atau saat kejadian ada dalam satu berita peristiwa yang betul. Ya. Nah, ini kalau ini kan berdasarkan data, kita yang berdasarkan data. Misalnya yang ditulis tentang proyek, ini ada beberapa proyek yang ditulis di Kecamatan Pamekasan, nilainya 100 sekian juta dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi wartawan tidak boleh atau penulis tidak boleh memasukkan ya, amarah atau perasaannya terhadap proses penulisan berita. Harus disampaikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dan yang terpenting lagi dalam proses penulisan berita yaitu adalah keberimbangan, ya, keberimbangan berita. Jadi berita itu sifatnya harus cover potret. Apa itu cover potret? Dengan berimbangan itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya harus diwawancara. Bagaimanapun juga